Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Adapun yang menjadi indikator pencapaian, yang pertama menjelaskan struktur dan fungsi rangka yang berfungsi untuk penyusun sistem gerak pada manusia. Kedua, mendeskripsikan struktur tulang. Tiga, menjelaskan struktur dan fungsi otot sebagai penyusun sistem gerak pada manusia. Keempat, menjelaskan keterkaitan tulang, otot, dan sendi dalam sistem gerak pada manusia. 5. Menjelaskan terjadinya proses gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks, dan mengurutkan proses terjadinya sebuah gerakan. Keenam, menjelaskan mekanisme kerja otot sebagai alat gerak aktif. Ketujuh, menjelaskan penyebab terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Kedelapan, menjelaskan cara menghindari atau rehabilitas berbagai penyakit pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 struktur penyusun sistem gerak, yaitu tulang, otot, dan sendi. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur tulang. 3. Peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi otot sebagai penyusun sistem gerak pada manusia. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan tulang, otot, dan sendi dalam sistem gerak pada manusia. Kelima, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya proses gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks, dan mengurutkan proses terjadinya sebuah gerakan. Keenam, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme kerja otot sebagai alat gerak aktif. Ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Dan keterakhir atau 8, yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari atau rehabilitasi berbagai penyakit pada sistem gerak. Halo biologi lovers, kamu tahu nggak kalau tidak ada rumah tentunya kita kehujanan dan panas di bawah terik matahari. Rumah yang kokoh tentunya dibangun dengan rangka dan pondasi yang kuat, sehingga membuat kita aman dan nyaman seisinya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita yang berdiri tegak dan sehat ini, tentunya dibangun oleh tulang dan rangka yang sehat. Agar kita dapat menjaga tulang dan rangka kita, dan tentunya juga kamu penasaran dengan tulang dan rangka. Seperti apakah itu tulang dan rangka? Mari simak dengan baik penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan tulang dan rangka? Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka merupakan gabungan yang membentuk sistem gerak. Jadi pada tubuh kita potongan organ dengan struktur keras ini disebut sebagai tulang, dan gabungan beberapa tulang membentuk rangka. Rangka menjadi alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan letaknya, rangka terbagi menjadi 2, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata seperti belalang. Sedangkan endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Rangka ini terdapat di seluruh makhluk vertebrat. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Artinya, rangka tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan otot. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menopang badan, seperti rangka tulang belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang rusuk yang melindungi otak, jantung, dan paru-paru. Memberi bentuk pada tubuh, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Tempat melekatnya otot-otot rangka, dan terakhir sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Berdasarkan zat penyusun rangka, rangka dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terbagi lagi menjadi 3 bagian, diantaranya tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Mari kita bahas satu persatu. Tulang tengkorak terdiri 2 bagian, yaitu tulang tengkorak bagian belakang dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak atau kranium berfungsi untuk melindungi otak, organ di dalamnya, serta memberi bentuk wajah pada manusia. Ada yang mukanya bulat, tirus, dan lonjong. Tulang tengkorak terdiri dari beberapa tulang. Namun, sebelum kita membahas satu persatu bagian tulang kepala dan tengkorak bagian muka, silakan diisi bagian yang kosong ini.
Kita akan buktikan apakah jawaban Anda benar. Jadi, tulang tengkorak bagian belakang dan bagian muka terdiri dari beberapa tulang. Di antaranya, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Tulang belakang berfungsi untuk menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, serta sebagai tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri dari 33 tulang, di antaranya tulang leher 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang yang menyatu 5 ruas, dan tulang ekor yang menyatu 4 ruas. Itulah bagian-bagian dari tulang belakang. Selanjutnya kita membahas apa nih? Bagian rangka aksial terdiri dari 3 bagian, dan satu lagi yang belum kita bahas kira-kira apa? Kalau masih ingat, ya, yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya, apakah tulang rusuk laki-laki dengan perempuan berbeda secara jumlah? Secara biologis, tulang rusuk perempuan dan laki-laki sama, 12 pasang atau 24 buah. Jadi tidak ada perbedaan ya. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 7 pasang, tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Itulah bagian-bagian dari rangka aksial. Saat ini kita akan membahas bagian dari rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri dari 3 bagian, diantaranya tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Agar lebih paham dan jelas bagian-bagian rangka apendikular, mari tetap simak penjelasannya. Tulang gelang bahu terdiri 2 bagian, yaitu 2 tulang belikat, 2 tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Tulang gelang panggul terdiri atas 3 jenis tulang yang berkaitan erat sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Bagian tulang ini diantaranya 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tulang anggota gerak terdiri dari 2 kelompok, yaitu tulang anggota gerak atas atau sepasang lengan dan tangan, dan anggota gerak bawah sepasang kaki dan tungkai. Tulang anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 ruas pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah berfungsi untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari 2 bagian tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Mari kita bahas satu persatu. Tulang rawan merupakan tulang yang sedikit zat kapur sehingga membuat tulang bersifat lentur. Terdapat pada tulang embrio, anak-anak, dan orang dewasa. Tulang ini dapat ditemukan di ujung tulang rusuk, laring, faring, trakea, bronkus, hidung, telinga, dan antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang kartilago atau tulang rawan tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil atau lakuna. Tulang rawan atau kartilago terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang rawan elastis. Tulang ini mengandung serabut elastis dan kolagen. Terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronchiolus. Tulang rawan hialin. Tulang ini mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna kuning kebiruan, terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. Tulang rawan fibrosa. Tulang ini mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras berawal dari kartilago atau dari mesenkim, tersusun dari jaringan keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Pada bagian tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Pada saluran Havers terdapat pembuluh kapilari yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Tulang keras mengandung banyak zat kapur atau kalsium, sehingga membuat tulang ini menjadi keras dan sedikit mengandung zat perekat. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu tulang pipa, tulang pendek,
tulang pipih, tulang tak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti pipa, kedua ujungnya membulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, berada di atas tulang rawan, metafisis berada di tengah-tengah epifisis, dan diafisis. Diafisis adalah bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga yang berisi sumsum kuning dan lemak. Contoh tulang pipa adalah tulang lengan atas, ruas tulang jari, dan tulang paha. Tulang pipih berbentuk pipi yang terdiri atas lempengan-lempengan dengan tulang kompak dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam tulang pipi terdapat sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang pipi adalah tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Tulang pendek memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan, contohnya pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Terakhir adalah tulang tak beraturan. Terdapat pada beberapa tulang, misalnya pada tulang tengkorak, contohnya pada tulang wajah, rahang, dan hidung. Itulah 4 jenis tulang berdasarkan bentuk pada tulang manusia. Tahukah teman-teman, pada saat embrio, rangka manusia terdiri atas tulang hialin, yang sebagiannya akan berkembang menjadi tulang keras. Perkembangan tulang hialin ke tulang keras disebut osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang yang bermula pada saat embrio dalam kandungan. Dimulai dengan terbentuknya tulang rawan hialin, kemudian terbentuk pusat osifikasi primer pada bagian tengah tulang yang banyak berisi osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit. Pertumbuhan ini berlangsung saat embrio berumur 9 minggu. Selanjutnya, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Selanjutnya akan terbentuk tulang spons. Kondisi ini terjadi saat embrio berumur 3 bulan. Setelah bayi lahir, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor yang akan membuat tulang mulai mengeras. Pembentukan pusat osifikasi sekunder pun mulai muncul pada epifisis. Pada bagian diafisis pembuluh darah semakin berkembang dan rongga medula pun terbentuk. Selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Pada bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Apabila matriks berongga, maka akan membentuk tulang spons. Sedangkan jika tulang matriks padat dan rapat, akan membentuk tulang keras atau tulang kompak. Pertumbuhan tulang dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Tulang yang membentuk sistem rangka pada manusia dihubungkan oleh sendi. Dengan adanya sendi, maka akan membantu tubuh kita dapat bergerak. Berdasarkan sifat gerak, persendian dapat dibedakan menjadi 3 jenis, diantaranya sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, diartrosis atau sendi gerak. Mari kita bahas satu persatu. Sinartrosis atau sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang direkatkan oleh satu jaringan yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Sinartrosis ada 2 macam, yaitu sinostosis, yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat, contohnya pada tengkorak kepala. Sinkondrosis itu persendian oleh tulang rawan atau kartilago hialin, contohnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Amfiartrosis atau sendi kaku, persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan karena hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago. Misalnya hubungan antar tulang betis dengan tulang kering. Diartrosis atau sendi gerak, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasan. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh ligamen atau serabut pita elastis sehingga tulang dapat digerakkan dengan lebih mudah. Bagian-bagian sendi ini yaitu ruangan sinovial berisi cairan sinovial sebagai pelumas, ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang, kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Tulang rawan hialin berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Berdasarkan arah geraknya, persendian diartrosis terdiri dari sendi putar, memungkinkan terjadinya gerakan memutar, contohnya persendian antar tulang tengkorak dan tulang atlas. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah,
Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, contohnya persendian siku dan lutut. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah, contohnya persendian tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Sendi geser memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contohnya persendian antar tulang, hasta dan pengumpil. Sendi luncur memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang atau memutar tapi terbatas. Contoh persendian pada antar tulang belikat, pergelangan kaki dan tangan. Itulah jenis-jenis sendi pada manusia. Ketika kita melakukan pergerakan seperti berlari, berolahraga, atau mengangkat benda, kita menggunakan otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Mari disimak bagaimana cara kerja otot. Otot terdiri dari serat otot yang tersusun atas miofibril. Miofibril ini mengandung unit kontraktil yang disebut sarkomer. Di dalamnya terdapat dua filamen, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal tersusun atas miosin, yang garis tengahnya disebut garis M. Sedangkan filamen tipis tersusun atas protein aktin dengan garis potong yang disebut garis Z. Kedua filamen inilah yang menyebabkan otot kita dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga dapat bergerak. Mekanisme kontraksi otot diawali dengan rangsangan yang dibawa oleh sel saraf. Rangsangan ini menyebabkan potensial aksi pada serat otot dan membuat ion kalsium dapat masuk ke dalam miofibril. Di dalam miofibril, filamen aksin dan miosin tidak dalam keadaan terikat. Karena troponin akan mengunci tropomiosin, sehingga daerah aktif terhalang. Keadaan ini disebut dengan relaksasi, di mana sarkomer tidak melakukan pemendekan. Ketika ion kalsium yang masuk tadi terikat dengan aktin, troponin akan mengubah tropomiosin sehingga membuka daerah aktif dan miosin dapat terikat pada aktin. ATP akan berikatan dengan kepala miosin dan kepala tersebut akan berputar sehingga aktin bergerak mendekati pusat sarkomer atau garis M. ATP kemudian pecah menjadi ADP dan P. Setelah itu ATP baru akan berikatan kembali dengan miosin dan menyebabkan kepala miosin kembali menarik aktin ke pusat sarkomer atau garis M. Dengan begitu sarkomer akan memendek dan yang disebut sebagai kontraksi. Unit-unit sarkomer pada serat otot akan memendek bersama sehingga dapat menarik rangka dan menciptakan suatu gerak. Tulang dan sendi yang berperan penting dalam tubuh kita harus tetap dijaga. Jika kita tidak menjaga tulang dan sendi, maka akan mengalami gangguan-gangguan. Gangguan pada rangka, gangguan fisik atau mekanis. Kerusakan fisik tulang yang sering terjadi adalah fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang. Gangguan fisiologis dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D. Di antaranya rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang karena kekurangan vitamin D, sehingga bagian kaki penderita rakitis terlihat melengkung menyerupai X atau O. Osteoporosis merupakan penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nekrosis, kerusakan pada selaput tulang atau periosteum. Jika periosteum rusak, suplai makanan berhenti dan sel-sel tulang akan mati. Selanjutnya, gangguan pada kedudukan tulang belakang, yaitu kifosis adalah keadaan tulang belakang yang membengkok ke arah belakang. Lordosis adalah keadaan tulang belakang yang membengkok ke depan. Skoliosis, keadaan tulang belakang yang membengkok ke samping. Gangguan persendian seperti dislokasi terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi semula. Sering terjadi pada sendi yang menghubungkan tulang lengan atas dan bahu. Ankilosis, yaitu gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya persendian seperti pada ruas-ruas tulang belakang. Rheumatoid arthritis merupakan peradangan sendi yang terjadi pada tulang rawan, misalnya pada sendi antar ruas-ruas tulang jari. Agar kita terhindar dari penyakit tersebut, ada tips menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, kita harus berolahraga supaya dapat menjaga kepadatan tulang dengan latihan beban, jogging, dan hiking. Memakan makanan bergizi seperti mengonsumsi sereal yang tinggi kalsium untuk tulang kuat. Ketiga, berjemur pada sinar matahari pada pagi hari sebagai sumber vitamin D alami untuk membantu penyerapan kalsium. Tidak meminum minuman beralkohol karena dapat menghalangi penyerapan kalsium dan aktivasi vitamin D.
minum suplemen kalsium untuk memenuhi 100% kalsium harian.